Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Samsia dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang radioaktif dan radioaktivitas. Sumber radioaktif. Sumber radioaktif adalah unsur yang bisa memancarkan radiasi karena sifatnya yang tidak stabil. Sumber radioaktif ada yang bersifat alami dan buatan. Sumber radiasi dipaparkan sebagai berikut, yaitu radiasi benda langit. Orang yang berada di lokasi tinggi akan menerima radiasi yang lebih besar karena semakin tipis lapisan udara yang dapat bertindak sebagai penahan radiasi. Radiasi kerak bumi. Bahan radioaktif utama yang ada dalam kerak bumi adalah kalium 40, ubidi UM87, unsur turunan dari uranium 238 dan turunan thorium 232. Radiasi dari dalam tubuh. Manusia juga menerima pancaran radiasi dari dalam tubuhnya sendiri. Radiasi dari tindakan medik. Dalam bidang kedokteran, radiasi digunakan sebagai alat pemeriksaan atau diagnosis maupun penyembuhan atau terapi. Radiasi dari reaktor nuklir. Banyak orang yang beranggapan bahwa tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir akan menyebabkan terkena radiasi yang tinggi. Radioaktivitas. Jenis-jenis radioaktivitas dibedakan berdasarkan partikel penyusunnya. Sinar radioaktif dibagi menjadi 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Radioaktivitas sinar alfa atau sinar A adalah sinar yang dipancarkan oleh sinar radioaktif. Radioaktivitas sinar beta B merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Berikut ini beberapa sifat ilmiah sini kita. Radioaktivitas sinar gamma atau sinar Y. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Kemudian pemanfaatan. Kegunaan di bidang kedokteran, isotop Na28 di dalam natrium klorida NaCl digunakan untuk meneliti peredaran darah di dalam tubuh manusia. Selain itu juga ada isotop 131 yang mana digunakan untuk melihat cara kerja getah tiroid yang ada di dalam kelenjar gondok. Tidak hanya itu, ada juga isotop dari Fe59 yang digunakan untuk melihat kecepatan produksi sel darah merah. Dan tubuh seseorang radioisotop juga bisa berfungsi sebagai sumber radiasi yang bisa digunakan untuk terapi penyakit kanker. Terapi kanker tersebut dilakukan menggunakan radioisotop ESO60. Kemudian kegunaan di bidang biologi, isotop C14 dan juga isotop O17 saat ini digunakan untuk mengamati proses fotosintesis pada tanaman. Selain itu, radioisotop dari natrium dan juga kalium digunakan dalam penelitian pemerleabilitas selaput sel. Kemudian kegunaan di bidang pertanian. Radioisotop juga berperan penting di dalam bidang pertanian. Isotop 32 digunakan untuk mengetahui cara pemupukan yang sesuai pada tanaman tertentu. Selain itu, isotop tersebut juga digunakan untuk mengetahui kapan umur tanaman yang baik dan siap diberikan pupuk. Kemudian dampaknya. Akibat yang ditimbulkan dari radioaktif ini adalah yang pertama, terjadi kerusakan genetis, bisa membuat kemandulan pada sistem reproduksi atau terjadi kelainan pada keturunan seperti cacat. Kemudian, kerusakan lensa mata seperti katarak. Kemudian, risiko kanker darah atau biasa disebut leukemia. Kemudian terjadi kerusakan kulit atau sarkoma atau kerusakan pada sistem saraf,
kerusakan pada sel pembentukan sel darah merah. Kemudian proteksi dan pengendalian bahaya sinar radioaktif untuk mencegah terjadinya kecelakaan radioaktif dan paparan sinar radioaktif yang melebihi dosis yang diperkenalkan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proteksi dan pengendalian bahaya sinar radioaktif di atom dan sesuai dengan norma ketiga serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dasar pemikiran ini adalah bahwa pemanfaatan karya aktif di bidang industri memiliki faktor bahaya yang sangat besar, meskipun potensi bahaya yang ditimbulkan relatif kecil. Oleh karena itu, perlu adanya proteksi dan pengendalian bahwa radioaktif. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.